Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pelajarannya pembelajaran 4 pada tema 3, subtema 3. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Kali ini kita akan mengamati wacana dan gambar yang berjudul rambu lalu lintas. Pada gambar dapat kita amati terdapat 3 siswa yang sedang menyeberang di zebra cross dan ada rambu lalu lintas beserta mobil-mobil yang berhenti. Yuk kita amati gambar di samping beserta wacananya kita baca. Setelah kalian membaca, kita akan temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif dalam teks rambu lalu lintas. Kita akan tulis di dalam tabel sebagai berikut. Kosakata non bakunya ada ngelihat, kita ganti melihat, nemuin diganti menjadi menemukan, sistem diganti menjadi sistem, enggak menjadi tidak. Kalimat tidak efektif, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas, kita perbaiki. Kita pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Lalu, tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Kita perbaiki. Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Nomor 2, kapan kita menggunakan kosakata baku? Kata baku digunakan pada acara-acara resmi atau ilmiah, baik itu berupa pengungkapan secara lisan atau tertulis. Mengapa kita menggunakannya? Karena sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Kosakata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang digunakan dalam kalimat resmi baik lisan maupun tulisan. Berikut ciri-ciri kata baku. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, tidak dipengaruhi bahasa daerah, bentuknya tetap tidak mudah berubah, memiliki arti yang pasti, dan bukan merupakan bahasa percakapan sehari-hari. Fungsi kata baku: 1. Sebagai bahasa pemersatu bangsa. 2. Dapat meningkatkan dan memperkuat rasa nasionalisme bangsa Indonesia. 3. Meningkatkan kewibawaan seseorang yang menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kapan kita harus menggunakan bahasa yang baku? Saat berkomunikasi secara resmi, saat berbicara di depan umum, atau berbicara dengan orang yang kita hormati. Kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa Indonesia. Kata tidak baku sering digunakan dalam bahasa atau percakapan sehari-hari yang cenderung santai sehingga membuat akrab bagi penggunanya. Berikut ciri-ciri kata tidak baku. 1. Terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. 2. Penggunanya dipengaruhi oleh perkembangan zaman. 3. Digunakan dalam bahasa sehari-hari dan dapat dibuat siapa saja sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh kata baku dan kata tidak baku. Ini hanya beberapa saja, kalian bisa mendalaminya, bisa melihat web Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online atau dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia juga bisa. Setelah kalian mempelajari kata baku dan tidak baku, kita lanjutkan dengan kewajiban pengguna jalan raya. Ini merupakan kewajiban bagi para pengguna jalan raya. Sedangkan yang ini adalah contoh tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya.
Apa akibatnya jika kita tidak menjalankan kewajiban di jalan raya? Yang pertama, terjadi kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kedua, mendapatkan sanksi dari polisi. Tiga, terganggunya kenyamanan bagi pengendara lain ataupun pejalan kaki. Empat, menyebabkan kemacetan lalu lintas. Yuk, sekarang kita amati gambar di bawah ini. Apa sih arti dari gambar-gambar rambu lalu lintas ini? Selanjutnya, kalian dapat mempelajari kembali rambu-rambu lalu lintas yang menyatakan peringatan, dilarang, dan petunjuk. Kalian pun bisa menulis hal-hal yang perlu kalian tulis di buku catatan kalian, dan kalian harus tetap semangat belajar dari rumah. Demikianlah penjelasan secara singkat pembelajaran 4 pada tema 3, subtema 3. Semoga bermanfaat.